Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jamaah yang saya cintai, hari kedua Ramadan ini kita akan bicara tentang puasa membangun kelembutan hati. Kita tahu bahwa puasa adalah ibadah qalbiyah badaniyah, ibadah yang penekanannya justru kepada kekuatan fisik dan kekuatan hati. Harta tidak terlalu dominan untuk ibadah puasa ini. Penekanannya justru kekuatan fisik dan kemantapan hati. Lalu ia disebut juga sebagai ibadah syariah, ibadah yang abstrak. Karena ia ibadah yang abstrak, maka yang dipanggil melaksanakannya juga yang paling abstrak, yaitu iman. Dan tempat iman itu tidak lain adalah hati kita. Oleh karenanya, dalam berbagai aspek yang ditimbulkan oleh pelaksanaan ibadah puasa ini, kita melihat bagaimana ia membangun kelembutan hati. Pertama, puasa itu melahirkan sifat jujur dan disiplin. Ini yang paling fundamental saya kira. Karena apa? Karena kita bukan saja memerlukan orang-orang cerdas, tapi juga orang-orang jujur untuk membangun negeri ini. Nah, coba Ramadan tengah hari kita sholat zuhur. Sebelum sholat kita tentu berwudu. Waktu berwudu kita akan berkemur. Umpama waktu berkemur itu kita korupsi, sedikit saja airnya kita minum, saya yakin jangankan KPK, teman wudhu sebelah pun tidak akan tahu betul. Walau berkemur kita korupsi. Kenapa kita tidak mau melakukannya? Ini merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Itu sumber daya kontrol yang paling efektif, dan itulah pusatnya kelembutan hati. Karena kata Imam Ghazali, hati itu danau. Seluruh anggota panca indera adalah sungai-sungai yang bermuara ke danau tadi. Kalau danaunya jernih, maka air yang mengalir ke seluruh sungai akan jernih juga. Artinya kalau hati ini bersih, maka tangan akan melakukan yang bersih, kaki akan berjalan ke tempat yang bersih, mata akan memandang yang bersih, telinga akan mendengar yang bersih. Kalau danaunya jernih, seluruh anak sungai yang bermuara ke danau tadi hanya akan mengalirkan sungai-sungai yang bersih saja. Kelembutan menimbulkan kejujuran. Karena apa? Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Yang kedua, kelembutan menimbulkan kesabaran. Coba, dalam keadaan panas, lapar, haus, orang itu peka. Sedikit tersinggung, temperamen naik. Di situ diajarkan kita, asyamu junnatun, fa idza kana yaumus siyami ahadikum fala yarfus wala yafsuk. Wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim. Puasa adalah dinding, benteng. Apabila salah seorang kamu tengah berpuasa, janganlah berkata kotor dan berlaku kasar. Kalau ada orang mencaci maki dia atau mengajak dia berkelahi, hendaknya dia berkata, maaf, saya sedang puasa. Maaf,
saya sedang puasa. Kelembutan yang tumbuh dari sebuah kondisi ketika orang sedang lapar dan haus. Kalau dalam kondisi seperti itu kelembutan bisa tumbuh, maka kepribadiannya akan terjaga oleh nilai ibadah puasanya tadi. Assalamualaikum. Dalam puasa hanya untuk kosmetik saja, hanya untuk dilihat orang saja, bisa saja pada saat kita mengambil wudhu, pada saat kesempatan tidak ada orang, diam-diam ambil minum, atau pada saat wudhu kumur-kumur airnya ditelan, ya. Ya, baik. Nah, untuk itu
kita akan membahas banyak mengenai tema tersebut, yaitu puasa melembutkan hati. Dan buat Anda pemirsa yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa menghubungi kami melalui line interaktif kami. Atau mungkin Anda yang berada di seputar Pondok Indah, Anda bisa bergabung bersama kami di Masjid Pondok Indah ini. Anda bisa melihat secara langsung dan mendengarkan secara langsung tausiah ini. Jika Anda berada tempatnya jauh, Anda juga bisa bergabung bersama kami. Tetap jangan pindah-pindah channel, tetaplah di TV One. Silakan Ustadz, mungkin bisa dilanjutkan mengenai puasa melembutkan hati. Mungkin ada beberapa pertanyaan Ustadz. Di antaranya Ustadz, pada saat bicara hati atau kolbu Ustadz, saya ingat pernah baca Al-Ihya Ulumuddin ya, kitabnya Imam Ghazali, di mana di sana dikatakan bahwa hati ini kalau tidak diasah, lama-lama dia akan beku. Hati ini kalau terus-menerus kita melakukan perbuatan maksiat, lama-lama dia juga akan beku. Walaupun kadangkala dosa itu dosa kecil yang kita lakukan, tapi kalau terus-menerus lama-lama juga bisa merusak hati. Apakah betul itu, Kiai? Ya, silakan Pak Kiai. Fadhol Kiai. Terima kasih. Yang ditanyakan barusan, Al-Imam Al-Ghazali memberikan nasihat. Katanya, la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dikerjakan terus-terusan, dan tidak ada dosa besar kalau tiap hari digempur dengan istighfar. Ini nasihat Imam Ghazali buat kita semua tentu dalam menjaga hati. Kalau kamu berbuat dosa, jangan lihat besar kecilnya, tapi lihat kepada siapa dosa kau kerjakan itu. Kalau kau mendapat sebuah nikmat, jangan juga lihat besar kecilnya, lihat siapa yang memberi nikmat itu. Contoh, kalau kita dikasih uang 10.000 rupiah, yang ngasih presiden, itu uang 10.000 jadi kebanggaan kita itu. Kemana-mana kita cerita, kemana-mana kita kasih orang lihat 10.000 nih dikasih presiden. Presiden yang memberi. Bagaimana kalau Allah yang memberi kita ini? Jangan lihat besar kecilnya suatu nikmat, lihat siapa yang memberi. Jangan juga lihat besar kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa dosa kau kerjakan. Oh, kalau dipikirin bagi-bagi, ada dosa besar, ada dosa kecil, kita terangsang ngerjain yang kecil. Kecil lah, enteng. Lalu ditumpuk-tumpuk, toh akhirnya jadi banyak juga. Nah, dalam konteks tema kita hari ini, kenapa sih muncul kekerasan sekarang ini? Di mana-mana. Kekerasan terhadap tenaga kerja. Dan kita prihatin, puluhan mungkin ratusan tenaga kerja kita mendapat perlakuan yang kurang baik. Cuma karena tidak semua bernama manuhara, sedikit yang bela mereka itu. Kekerasan di rumah tangga, kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. Orang diserang penyakit yang namanya sutris. Kalau stres itu agak ringan, ini embahnya stres, itu sutris namanya, Pak. Orang mudah mengambil jalan pintas. Coba saja, caleg saja kemarin banyak yang stres itu, yang nggak jadi itu. Ada yang suaranya nggak cukup, lalu bunuh diri, mati. Sampai sekarang mati. Saya justru khawatir, bukan yang stres itu. Yang terpilih pun saya khawatir. Saya khawatir kalau 60% anggota DPR yang baru nanti adalah para pencari kerja. Saya takut begitu dilantik itu nanti baca doanya, Allahumma lakasumtu. Doa buka puasa, bayangkan itu. Orang buka puasa semuanya mau dimakan itu. Mudah-mudahan itu cuma kekhawatiran kita saja. Tapi yang saya maksud, kekerasan itu merata. Orang lalu mencari jalan pintas karena tekanan hidup, persaingan yang semakin tajam, dan gaya hidup
yang dibentuk oleh tayangan-tayangan yang tidak mendidik. Hadirin, orang lalu masing-masing mencari tempat bersandar yang dia merasa aman. Tambah runyamlah akibatnya. Kita lihat sekarang nih, kiai sama dukun agak tipis bedanya sekarang. Dukun pada beriklan sekarang ini. Orang masing-masing mencari tempat bersandar yang dia merasa aman. Pastilah kalau saya bersandar ke tiang, tiangnya roboh, saya jatuh. Saya bersandar kepada orang kaya, dia jatuh miskin, saya selesai. Saya bersandar kepada jenderal, dia pensiun, saya tamat. Tetapi kalau kita bersandar kepada Allah, itulah sumber kekuatan. Karena itu, persaingan hidup yang semakin tajam, tensi ekonomi yang semakin tinggi, gaji baru akan naik, tapi harga sudah naik. Itu bisa menimbulkan berbagai macam stres yang menimbulkan kekerasan. Nah, puasa memberikan solusinya. Sabar ketika lapar dan haus. Karena orang kalau perutnya kenyang, duitnya banyak, itu bisa sabar. Perutnya kenyang, duitnya banyak, dikeplak pun senyum dia. Sabar. Tapi kalau sudah lapar, haus, duit nggak punya, itu peka. Sedikit tersinggung, orang temperamennya naik. Dikala itu turun perintah, sabar. Begini yang saya maksud. Kalau orang kayak saya teriak, berantas korupsi, ganyang korupsi, itu bukan hal yang istimewa. Kenapa? Karena saya memang tidak punya kesempatan. Apa istimewanya? Jihad itu justru kalau ada kesempatan korupsi, tapi tidak korupsi, wah itu yang jihad itu. Manusia disebut makhluk pejuang karena dia bisa tidak salah walaupun banyak peluang dia salah. Malaikat tidak pernah salah karena tidak ada faktor yang membuat mereka salah. Jadi normal-normal saja, malaikat bukan makhluk istimewa. Secara instinktif dia diciptakan untuk taat. Tidak ada kecenderungan menyeleweng itu. Jibril belum pernah korupsi ayat. Wah, ini ayat bagus, saya pakai sendiri saja. Enggak pernah. Manusia punya peluang untuk nyeleweng, tapi bisa tidak nyeleweng, itu yang jihad. Manusia punya peluang untuk korupsi, tapi tidak korupsi, itu yang jihad itu. Nah, itu semua berangkatkan dari sini. Inilah yang membangun kesantunan. Sekarang ini kan nyaris kesantunan itu, ini abad entertain, Bung. Orang pada pinter ngebungkus sekarang ini. Orang banyak pintar ngebungkus. Tempo hari sebelum Mbah Surip, mantep toh. Ini ngomong-ngomong Mbah Surip nih Pak Kiai. Nanti kita terusin, kita lanjutkan nih. Kayaknya Mbah Suripnya juga pengen ngomong nih. Mohon maaf Pak Kiai. Ya baik pemirsa, pastinya kita akan kembali lagi dengan tadi mengenai Mbah Surip. Penasaran Pak Kiai mau ngomong apa ya? Jangan kemana-mana, tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1430 Hijriah TV One. Dimanapun saja Anda berada, seperti sudah tepat jika Anda bergabung bersama kami di Tablik Akbar Ramadan 1430 Hijriah bersama saya David Ali, dan juga tentunya kita mendengarkan tausiah dari Kiai kita, Kiai Haji Zaiduddin MZ. Nah, tema kita kali ini adalah puasa melembutkan hati. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai bahwa dalam puasa itu erat kaitannya dengan keimanan dan juga hati. Bahwa kalau kita melakukan dosa yang kecil, ya, secara terus-menerus lama-lama juga akan mengeraskan hati atau mengotorkan hati ya, Pak Kiai. Itu dalam kitab Aliyah Ulumuddin ya. Nah, sekarang Pak Kiai, kita sebelum masuk ke benang merah kita mengenai puasa melembutkan hati. Tadi Pak Kiai sebelum menutup segmen sebelumnya, segmen kedua tadi mengatakan bahwa ada hal-hal penting juga harus kita perhatikan. Dan masuk tadi ke Mbah Surip. Nah, apa hubungannya tadi Mbah Surip? Bingung semuanya di sini, dan juga pemirsa mau tak gendong kemana-mana bagaimana? Silakan Pak Kiai, fadhol Pak. Iya, pertama saya suka Mbah Surip karena dia original, Pak.
Dia adalah dirinya. Sekarang ini kan kita miskin seniman. Yang banyak sekarang ini karyawan seni. Maka yang muncul adalah seni-seni kacangan. Mbah Surip itu original. Tapi yang saya maksud adalah bahwa sebelum ku gendong itu tak gendong itu booming, ada lagu yang mirip-mirip seperti itu yang saya kaitkan dengan tema kita ini, Aribowo. Lagunya dipopulerkan oleh Gomblok tentang madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Saya melihat ini sebagai sebuah potret ketika kita memasuki abad entertain dan hidup harus memilih. Saya tadi katakan, puasa membangun kelembutan hati. Kelembutan melahirkan kesantunan. Kesantunan ini direfleksikan oleh seluruh anggota badan, bukan sekedar dekorasi, bukan sekedar sebuah pencitraan, tapi karakter pribadi. Kalau madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, itu kondisi di mana memilih tidak sukar. Alamat jelas, madu di kanan, racun di kiri. Masa ambil yang di kiri? Goblok amat. Si amat aja nggak goblok. Entertain bisa membolak-balik loh. Sehingga madu di mana, racun di mana tidak jelas. Lebih celaka kadang-kadang banyak racun bermerek madu. Sementara masyarakat kita kan sekarang masyarakat kutil, kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Masyarakat mall, coba asal ada mall baru, rame-rame dia berangkat ke sana. Sebelah sini buka, rame-rame dia ke sini. Enggak belanja, adem soalnya Ustaz. Numpang heran doang. Numpang heran. Coba zaman kita nih, saya heran kalau ada nabi baru ada aja yang ikut itu. Kalau ada aliran aneh, ada aja yang masuk itu. Heran itu. Masyarakatnya sedang kutil, kurang teliti. Cepat heran, gampang kagum, mudah terjebak entertain. Gampang terbuai oleh polesan. Sementara puasa membangun jati diri yang hakiki, kesantunan yang berangkat dari hati. Bukan untuk tujuan membangun pencitraan, tapi membangun karakter. Membangun karakter. Saya punya cerita pendek. Satu hari terjadi tabrakan di jalan, keras sekali. Wah, korban jatuh berlumur darah. Digerubungi wartawan banyak. Datang wartawan, digerubungi orang banyak sekali korban itu. Datang wartawan, mau ambil gambar dari dekat sulit. Banyak sekali orang ngerubung. Cari akal ini wartawan. Tolong saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang menoleh semua. Saudara siapa? Saya bapaknya korban katanya. Dia ngaku bapaknya korban. Orang minggir semua. Orang minggir semua, dia maju ke depan. Sampai di depan korban, pucat mukanya itu wartawan. Kenapa rupanya? Yang ketabrak anak monyet. Oh, dia sudah kadang ngaku bapaknya korban. Ini potret kecil dari sebuah pembangun ketidaktelitian. Sementara kitanya ini ya kutil itu tadi, kurang teliti. Jadi ya, kalau belum kenal benar lah, jangan cepat-cepat memberikan legitimasi, maksud saya itu. Ya baik, terima kasih banyak Pak Kiai. Aduh, mudah-mudahan wartawannya bukan saya itu ya. Ya baik, kami buka kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami di 76661666. Silakan Anda menghubungi kami di line interaktif kami untuk bisa bertanya langsung kepada Kiai kita, Kiai Haji Zaiduddin MZ. Ya, sudah ada telepon masuk. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa ini? Halo. Malah nggak jadi sih. Halo, ya Pak. Halo Pak. Assalamualaikum. Mati gak malah. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya Pak. Waalaikumsalam. Ya, Bapak siapa di mana nih Pak? Ramlan di Cibinong Pak. Waduh Pak Ramlan di Cibinong. Semangat sekali nih puasa Pak. Iya.
Puasa Pak? Alhamdulillah, insya Allah. Amin ya Allah. Baik, silakan Pak. Pertanyaannya apa Pak? Tema kita tentang puasa melembutkan hati. Pertanyaannya Pak? Pertanyaannya Ya. yaitu sholat tarawih apakah merupakan melembutkan hati? Oh ya. Yang pertanyaannya saya begini. Ya. Setelah saya melaksanakan sholat tarawih dan tambung yang witir, apakah malamnya bisa melaksanakan sholat tahajud lagi, Pak? Oh itu. Ya baik. Ya. Baik. Ya. Karena banyak pendapat yang macam-macam. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya. Nih Pak Kiai gimana Pak Kiai? Ya, sebaiknya kalau memang masih berniat melanjutkan tahajud setelah tarawih, maka tarawihnya tidak usah ditutup dengan sholat witir dulu. Ya. Jadi cukup misalnya yang 11 cukup 8, jadi yang witirnya nggak usah ikut gitu ya Pak ya? Ya baik. Karena witir adalah penutup sholat malam. Oh. Sholat malam Ramadan kita sebut tarawih. Tarawih, ya. Kalau sudah misalnya terlanjur tarawih Sudah witir, ditutup, nah, secara etis nggak enak dibuka lagi. Secara etis itu. ya baik. Terima kasih banyak Pak Kiai. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak. Di sini ada yang mau bertanya, silakan Pak. Ya, silakan. Baik, Bapak siapa? Nih, jangan nanya soal witir lagi ya Pak ya. Silakan Pak. Bapak siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, nama saya Narmodo dari Kebon Jeruk. Terima kasih Pak Ustadz jadi atas kesempatan ini, bahwa sesuai dengan tema bahwa puasa adalah menyebabkan kelembutan hati atau akan membawa kelembutan hati. Tetapi kalau kita lihat bahwa sekarang ini atau mungkin belakangan kita lihat ada mungkin saudara-saudara kita atau kawan-kawan kita barangkali yang seakidah itu melakukan satu tindakan-tindakan yang semacam ya teroris atau terorisme begitu. Nah, tentu saya yakin mereka juga ikut melakukan puasa. Tetapi kenapa melakukan tindakan kekerasan seperti ini? Apakah puasanya memang tidak diterima ataukah ada yang salah di antara ajaran yang mereka terima? Demikian, terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pada sisi lain melakukan tindakan kekerasan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kemarin kalau tidak salah saya sudah kita bicarakan sebagian tentang terorisme ini. Semua agama punya unsur radikalisme. Semua agama punya unsur fundamentalisme. Tapi tidak satu agama apapun yang boleh dikaitkan dengan terorisme. Agama bukan teror, teror pun bukan agama. Nah, bahwa kemudian ada tindakan kekerasan atas nama agama, itu barangkali resiko dari umat mayoritas. Kita ini umat Islam terlalu banyak organisasi keislaman kita yang masing-masing mengklaim bicara atas nama Islam untuk kepentingan Islam bersama umat Islam demi Islam, padahal klaim. Ini kan musim mengklaim-klaim sekarang ini. Yang bikin zikir cuma sekelurahan, spanduknya Indonesia berzikir. Biasa orang main klaim-klaim kayak begitu. Yang zikir cuma sekelurahan, Indonesia berzikir. Dahsyat, fantastis. Biasa itu bahasa-bahasa kayak gitu. Orang mengatasnamakan Islam untuk maksud yang tidak sama dengan maksud Islam. Karena kemarin jihad adalah melakukan usaha maksimal untuk mencapai tujuan yang diridhoi Allah dengan cara yang diridhoinya juga. Islam tidak memisahkan tujuan dengan cara. Tujuannya baik, caranya pun harus baik. Oleh karena itu, ya puasanya masalah sendiri, tapi tindakan kekerasannya juga soal lain. Hanya saja memang secara utuh puasanya tidak punya dampak dalam membentuk pribadi. Terjebak pada lagi-lagi rutinitas ritual. Puasa dikerjakan hanya untuk melaksanakan kewajiban, bukan untuk membangun pribadi. Nah, padahal kata Abdu ketika mentafsirkan iyyaka na'budu, kata Abdu, ibadah yang dikerjakan dengan baik
pasti punya dampak dalam membentuk pribadi orang yang melaksanakannya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai. Jadi kata kuncinya terakhir, bagaimana kualitas ibadah kita terlihat dari sikap dan tingkah laku kita gitu ya Pak Kiai ya. Bukan terbalik, bukan dari sikap yang santun tetapi hatinya belum tentu ya Pak Kiai ya. Jadi bagaimana kita bisa membenahi ibadah kita termasuk pada saat ini di bulan Ramadan ibadah puasa kita. Ya, baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi, tapi sebelum kita lanjutkan Pak Kiai, ada satu pertanyaan nih Pak Kiai yang belum terjawab. Sebenarnya langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan ya dalam rangka melembutkan hati kita dengan puasa ini Pak Kiai? Tapi jawabnya nanti aja Pak Kiai ya. Buat pemirsa Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi, jadi tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1430 Hijriah. Hadirin dan pemirsa TV One, langkah-langkah apa untuk menimbulkan kelembutan hati? Orang-orang sufi memberikan 3 kriteria. Pertama, takhalli, pakai huruf kha, takhalli. Dengan puasa mengosongkan hati dari semua sifat-sifat yang tercela. Buang itu sombongnya, buang itu pelitnya, buang itu degilnya, buang itu keras kepalanya. Takhalli, kosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Kalau sudah dilakukan ini, masuk upaya yang kedua, tahalli namanya, dengan huruf ha, tahalli, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Sombongnya dibuang, diganti rendah hati. Pelitnya dibuang, diganti dengan sikap pemurah, tahalli. Hasil dari ini nanti akan mengantarkan kita kepada tajalli, menampakkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tercapainya kepribadian yang berupa kelembutan hati. Tapi yang mau saya sampaikan juga adalah Imam Ghazali bilang, penyakit, ini soal penyakit hati. Penyakit itu 2 macam. Ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Bedanya apa? Bedanya 3. Pertama, penyakit zahir, kita yang punya lebih tahu dari orang lain. Tapi penyakit batin, sering orang lain lebih tahu dari kita yang punya. Ini aneh ini. Kita punya penyakit jantung, itu penyakit zahir. Kita tahu penyakit kita, tapi teman kan nggak tahu. Datang-datang main kagetin aja. Woi, kelepek. Itu penyakit zahir. Tapi kalau kita sombong, kita sering nggak tahu loh. Kalau kita pelit, kita sering nggak sadar tuh. Kalau kita hasut, dengki, iri hati, kita anggap normal aja tuh. Makanya Sayyidina Umar kalau kumpul dengan sahabat sering tanya, kamu lihat saya sombong nggak? Baju saya mirip kaisar apa mirip khalifah? Saya pelit apa enggak? Kalau dikasih tahu, Sayyidina Umar girang. Tidak jarang yang ngasih tahu dikasih hadiah. Ini bedanya kita sama Umar. Kalau kita dikasih tahu marah, kenapa gue lo urusin diri lo aja deh. Ini yang pertama. Yang kedua, penyakit zahir banyak dokternya. Tinggal pilih zaman spesialis sekarang ini. Tapi penyakit batin, termasuk penyakit hati, obatnya cuma agama dan kemauan kuat dari orang yang punya penyakit untuk sembuh. Yang ketiga nih paling dahsyat. Sehebat-hebatnya diserang penyakit zahir, resikonya cuma dunia. Tapi diserang penyakit batin, rusak dunia, celaka akhirat. Penyakit zahir tidak berdampak akhirat, Pak. Nggak ada penduduk neraka ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Tumor, Pak. Nggak ada itu. Kenapa kamu masuk neraka? Kanker, Pak. Nggak ada. Penyakit zahir hanya merusak dunia, mati itu saja. Tapi penyakit batin merusak dunia, menghancurkan akhirat. Orang yang diserang penyakit sombong,
Di dunia dijauhi orang, di akhirat jelas tempatnya. Orang yang diserang penyakit pelit, di dunia nggak ditemani orang. Seneng nggak sama orang pelit? Nggak seneng, walaupun kita juga kadang-kadang pelit. Tapi kita nggak seneng sama yang pelit itu. Di dunia dijauhi orang, di akhirat juga jelas tempatnya. Maka Imam Ghazali itu heran. Kalau diserang penyakit zahir, kita cepat-cepat ke dokter. Padahal cuma resiko dunia. Tapi kalau diserang penyakit batin, yang resikonya dunia akhirat, kita sering hampa, sering lalai, sering lupa bahwa ini sangat menentukan. Jadi oleh karena itu, hati inilah kendala dan kendalinya. Hati inilah rajanya. Seluruh anggota panja indera kita hanya sekadar prajurit yang patuh kepada komando sang raja. Kalau baik raja, seluruh prajurit akan baik. Kalau rusak raja, maka seluruh prajurit pun akan ikut menjadi rusak. Maka membangun kelembutan hati di tengah kekerasan yang marak di sekitar kita. Membangun kesantunan yang menjadi kepribadian. Bukan sekedar membangun pencitraan, tetapi membangun kepribadian. Itu hal yang penting buat kita. Sehingga pada sebuah sisi kita juga bisa menyelamatkan masyarakat jangan sampai terserang penyakit kurang teliti tadi. Akibat canggihnya orang membangun pencitraan, kita terpedaya oleh penampilan, kita terbuai oleh janji, lalu memberikan legitimasi padahal tidak pada tempat yang semestinya. Nah, oleh karena itu, dengan melaksanakan ibadah puasa, kita berharap kesantunan itu lalu muncul dan jauh dari tindakan-tindakan kekerasan. Walaupun kekerasan itu bukan dihilangkan, diatur. Sama dengan puasa ini. Puasa ini kan bukan menghilangkan nafsu, mengatur nafsu. Kalau nafsu dihilangkan, budaya juga hilang. Mengatur pada tempatnya. Begitulah fungsi agama itu. Mau nafsu kepingin kaya, boleh, usaha yang halal. Mau nafsu kepada perempuan, boleh, lewat pintu yang disebut nikah. Ada peraturannya. Saya tadi katakan, di sini bedanya kita dengan malaikat. Malaikat, binatang, manusia, itu antik. Binatang dikasih otak tapi nggak dikasih akal. Udang itu punya otak, tapi otak udang. Dia nggak punya akal. Jadi kalau binatang tiap hari salah, itu bukan aib. Malaikat dikasih akal, tidak dikasih nafsu. Kalau malaikat tiap hari benar, itu juga tidak istimewa. Sebaliknya manusia diberi akal, diberi nafsu. Dia bisa benar, dia bisa salah. Kalau akalnya menang, dia benar. Dia bisa naik lebih tinggi dari malaikat sekalipun. Tapi kalau nafsunya yang menang, dia turun lebih rendah dari binatang. Kal an'am bal hum adall. Seperti binatang, bahkan lebih buas daripada binatang. Dulu saya bilang, sebuas-buasnya kerbau, makanannya kan tetap rumput. Saya belum pernah dengar ada kerbau saking buasnya lalu pindah makan roti. Enggak ada. Tapi manusia, kalau sudah dikendalikan nafsu. Ya, pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, masih disiarkan langsung dari Masjid Pondok Indah Jakarta. Inilah dia acara Tablik Akbar Ramadan 1430 Hijriah. Tema kita buat Anda yang baru saja bergabung adalah puasa melembutkan hati. Tadi bisa diambil mungkin kesimpulan awal kali ya, bahwa puasa, kalau puasa itu benar, berarti kita akan menjadi manusia yang lebih sensitif, lebih memiliki tingkat empati yang lebih tinggi, begitu Pak Kiai ya, maksudnya ya. Ya, baik. Sekarang kami akan memberikan kesempatan juga nih buat audiens yang ada di masjid ini, Masjid Pondok Indah. Silakan, ada yang mau bertanya. Oh, dari tadi bapak-bapak semua, kata kesempatan sama ibu-ibunya ya, Pak ya. Baik. Kebetulan sudah ada warga Pondok Indah juga nih, ada Mbak Maya Estianti. Assalamualaikum Mbak Maya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya ya? Iya boleh Mbak Maya, silakan Mbak. Silakan pertanyaannya apa Mbak Maya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau bertanya bahwa bagaimana cara kita menjaga kelembutan hati agar tetap konsisten, apalagi selama Ramadan dan juga mungkin setelah Ramadan ini. Misalnya seperti saya kan banyak sekali ujian-ujian hidup ya. Ya. Bagaimana cara kita mempertahankan konsistensi kelembutan hati ini gitu. Dan yang kedua adalah bagaimana tuntunan untuk anak-anak agar mereka mau juga belajar melembutkan hati. Subhanallah. Ya baik, terima kasih banyak ya Mbak Maya ya. Ini yang kedua, bagaimana cara menuntun anak-anak supaya anak-anak juga bisa belajar mengenai kelembutan hati begitu ya Mbak Maya. Silakan Pak Kiai. Iya, yang pertama tentang konsistensi. Bagaimana setelah kelembutan itu kita peroleh, kita konsisten di situ. Istiqomah ini memang bukan perkara mudah, sebab pasang surut itu selalu terjadi. Dan manusia punya kecenderungan dalam Al-Quran, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia sering lupa diri kalau merasa mapan. Baik kemapanan itu karena faktor kemampuan intelektual, kekuasaan, atau karena kekuatan materi. Dikala itu orang bisa mengalami proses degradasi. Yang tadinya santun bisa tidak santun, yang tadinya rendah hati bisa sombong, yang tadinya pelit bisa pemurah bisa jadi pelit. Terjadi proses degradasi. Nah, untuk mengatasi itu yang diperlukan adalah sikap istiqomah. Sikap istiqomah itu kembali kepada prinsip dasar bahwa apapun yang kita miliki, yang saya katakan kemarin, adalah sekadar titipan saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bagaimana mendidik anak-anak kita agar juga menjadi santun. Saya kira memang sejak dini al-bait madrasatul ula. Rumah tangga adalah sekolah yang pertama. Yang gurunya adalah ibu dan bapaknya. Karena itu dari kedua ibu dan bapak itulah sikap santun itu harus ditularkan. Anak sebelum kenal TK, dia kenal rumah tangganya. Sebelum kenal bapak ibu guru di sekolah, dia kenal ibu bapaknya. Itulah gurunya. Sehingga kalau penalaran dan penularannya yang tidak baik, itu akan membekas ke jiwanya. Kalau bahasa anak Betawi dulu katanya, kalau bapak kalong, anak kampret. Kalau bapak nyolong, anak nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya, walaupun tidak seperti itu hakikatnya, karena dalam sejarah, coba anak Nabi kadang-kadang tidak santun loh Pak. Kan'an tuh, anaknya Nabi Nuh, ya, istri Nabi kadang tidak santun, istrinya Nabi Lut. Paman Nabi tidak santun, pamannya Nabi Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab. Paman Nabi, istri Nabi, anak Nabi tidak dapat kesantunan. Kenapa? Karena ini memang pada akhirnya adalah hak prerogatif Allah. Kesantunan yang berangkat dari nilai hidayah itu. Jadi karenanya selain pendidikan formal sebagaimana mestinya, doa orang tua kepada anak seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Allah karuniakan kami anak-anak keturunan yang soleh. Bukan yang sekedar pintar, tapi yang soleh. Nanti kelihatan hasil doa Nabi Ibrahim. Ketika Ismail diberitahu kamu akan disembelih, silakan. Itu namanya anak soleh. Tapi kalau pintar tidak soleh, kenapa saya yang disembelih Pak? Bapak aja yang tuaan. Ini kan terjadi penjungkiran nilai seperti itu. Saya kira itu Mbak Maya. Kemudian kita masih pada soal apa tadi? Ya, mengenai masalah puasa tadi Pak Kiai. Iya. Bagaimana puasa ini kan bisa melunakkan hati. Langkah-langkah konkretnya nih Pak Kiai tadi sudah dijelaskan. Kira-kira apa nih wejangan dari Pak Kiai ya supaya kita benar-benar bisa menjalankan puasa ini dengan baik. Tapi sebelumnya Pak Kiai, kita mungkin masih berikan kesempatan lagi kepada
yang mau bertanya silakan. Mungkin Mbak Maya mungkin masih ada yang ditanyakan atau sudah puas dengan jawabannya? Baik, sudah. Mbak Maya sering setiap hari berdoa kan untuk anak-anaknya kan ya Mbak Maya ya? Berdoa untuk Robi apa sih tadi? Robi habli minas solihin untuk mendapatkan. Kalau berdoa untuk anak-anak sih setiap hari pasti. Iya. Harus wajib. Karena doa ibu saya yakin paling makbul. Subhanallah. Baik, mudah-mudahan Ramadan ini bawa keberkahan ya Mbak Maya ya. Amin, amin, amin. Baik, silakan. Ya, mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya mungkin? Masa cuma Mbak Maya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ibu-ibunya. Bapak-bapaknya sih banyak nih dari tadi angkat tangan. Saya kasih kesempatan sama ibu-ibu. Tidak ada? Baik, Bapak silakan satu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanang Gunawan dari Tanjung Barat. Saya akan menanyakan bahwa puasa itu kan dididik untuk kejujuran ya Pak Kiai ya. Jadi bagaimana membumikan nilai-nilai al-ihsan, nilai-nilai kebaikan, terutama kejujuran di lembaga-lembaga baik pendidikan, pengadilan maupun di lembaga pemerintahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sekalian curhat nih sebenarnya ini. Harapan kita semua nih Pak Kiai, bagaimana benar-benar menilaikan atau menanamkan nilai kejujuran ini dalam setiap, mungkin dalam setiap sendi kehidupan bernegara kali ya Pak ya. Silakan Pak Kiai. Ya, membumikan kejujuran. Pertama, ini memang sesuatu yang seharusnya. Kalau kita belajar sejarah, sifat yang wajib bagi Rasul itu kan 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Dimulai dengan siddiq, diakhiri dengan fatonah. Jujurnya dulu, cerdasnya di akhir itu. Jadi mestinya bangunlah jiwanya dulu, baru bangunlah badannya. Ketika orang keburu cerdas tapi belum bisa jujur, celaka negeri ini. Sekali lagi, ketika orang keburu cerdas tapi belum sempat jujur, celaka negeri ini. Kita bukan cuma perlu orang pintar, tapi perlu orang benar. Malah rasanya sih orang lebih baik benar, nggak terlalu pintar, ketimbang pintar tapi nggak benar itu. Ini korupsi ini kan kerjaan orang pintar nggak benar itu. Disuruh ngurus laut, jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Disuruh ngurus beras, nimbun beras. Disuruh ngurus hukum, bikin hukum kayak pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang kecil salah, hukum ditegakkan. Yang besar salah, orang diam pura-pura tidak mengerti. Loh, TKI kita di Tasik yang disiksa itu karena namanya Siti Hajar, nggak ada yang bantuin. Coba kalau diganti nama jadi Manohara, itu pasti banyak yang bantuin. Ya. Ini kan sebuah potret yang kurang sehat. Jadi saya sependapat. Bagaimana membumikan kejujuran ini? Kalau saja filsafat tadi, saya berwudu, saya berkemur, saya minum sedikit saja, orang jangankan KPK, teman sebelah pun nggak tahu. Kalau itu satu saja dipraktekkan sesudah Ramadan, KPK boleh bubar itu. Allahu Akbar. Ya. Kejaksaan, polisian tambah ringan tugasnya. Tapi kan sekarang nekat orang tuh, lo korupsi ya? Iya, Tuhan kan tahu, biarin. Tuhan mah tahu nggak ribut gitu. Baik Pak Kiai. Kacau kalau sudah kayak begini. Baik Pak Kiai. Terima kasih banyak Pak Kiai. Mudah-mudahan ini jadi perenungan untuk kita semua sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang jujur ya Pak Kiai ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan berdoa bersama dengan Pak Kiai Haji Zainuddin MZ setelah jeda berikut ini. Jadi tetaplah di Tabligh Akbar. Hadirin jamaah dan pemirsa TV One, sebelum kita akhiri jumpa kita sore ini menjelang berbuka, saya aturkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله
minal khataya Pemirsa Siliwan di mana pun Anda berada, rangkaian acara tablik